Kita kepingin kelak ketika masuk surga itu, ternyata di surga sudah ada orang tua kita. Di surga ada pasangan kita. Ada suami atau istri kita. Dan di surga ada anak-anak dan cucu kita semua. Dan alangkah semua itu indahnya apabila Allah berikan semua itu untuk kita. Tapi tidak ada yang diraih dengan santai-santai. Tidak ada yang bisa diraih dengan malas-malasan. Semua itu harus diraih dengan kerja keras. Nah, yang pertama begini. Di dalam Al-Quran, itu Allah menyebutkan bahwa keluarga itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka di dalam hadis, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang arwahnya orang beriman dan arwahnya orang kafir ketika dicabut. Insya Allah antum semua sudah tahu hadisnya. Jadi orang beriman itu kalau dicabut nyawanya, Allah kirimkan malaikat dulu. Yang membawa minyak wangi dari surga dan membawa kain kafan dari surga. Kemudian ada satu malaikat maut lagi yang datang mencabut nyawanya dengan penuh kelembutan. Dan semoga kita mendapatkan yang itu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai kemudian diberi kain kafan surga, dikasih minyak wangi surga, dinaikkan ketemu dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala beri beberapa pertanyaan. Allah katakan aku ridho dengan dia. Dikembalikan ke alam kuburnya. Setelah itu apa? Dia mendapatkan kuburannya seluas mata memandang. Kemudian dia mendapatkan di alam kubur tadi teman yang akan menemaninya sampai hari kiamat. Dan teman itu adalah amal soleh yang dia lakukan. Setelah semua kenikmatan kubur dia dapatkan. Apa ucapan terakhirnya dia? Dia mengucapkan begini. Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, mudah-mudahan cepat engkau tegakkan hari kiamat. Dia kepingin cepat-cepat kiamat dalam keadaan kuburannya sudah penuh nikmat. Nikmat kubur dia dapatkan. Ditemani oleh malaikat yang mulia. Kuburannya luas. Setiap pagi dan petang ditunjukkan surga untuknya. Tapi dia ucapkan apa? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, mudah-mudahan kiamat cepat terjadi. Tujuannya cuma satu. Likai arji'a ila ahli. Agar aku bisa kembali berkumpul dengan keluargaku. Masya Allah. Coba bayangkan. Orang yang sudah di alam kubur. Mendapatkan nikmat kubur. Itu ternyata memori yang dia kembalikan ke pikirannya. Itu memori indah bersama keluarganya. Makan bersama istrinya. Makan bersama suaminya. Jalan-jalan rekreasi bersama orang tuanya. Dia bercanda ria, berbahagia dengan anak-anaknya. Ternyata memori itu yang kembali kepadanya di alam kubur. Artinya hadirin, keluarga ini, antum dulu ijab qabul, itu ucapan ijab qabulnya selesai berapa menit? Misalkan saya nikahkan engkau dengan putri saya, itu berapa menit itu? 5 menit, tidak sampai. Paling kalau sekedar ucapannya ya, ijab qabulnya aja paling 1-2 menit lah ya. Apalagi kalau udah istri kedua, ketiga itu lebih cepat lagi itu. Karena sudah terlatih. Kalau sudah terlatih, kalau cepat itu. Maka kalau dapat menantu, ternyata ijab qabulnya lancar, hati-hati. Patut dicurigai. Jangan-jangan sudah pernah sebelumnya gitu ya. Nah, maka ucapan ijab qabul yang cuma kita ucapkan 1-2 menit. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ternyata ucapan yang singkat itu, memorinya kita bawa sampai alam kubur. Nah, kemudian setelah itu, Allah jadikan pernikahan itu nikmat bagi kita. Maka kelak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika seorang manusia dihadapkan di hadapan Allah kelak di hari kiamat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari ketika semua manusia Allah berdirikan di hadapan Allah. Ketika yang muncul itu orang munafik. Ketika yang muncul itu orang musyrik. Ketika yang muncul itu orang kafir. Allah menanyakan kepada mereka nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kenapa mereka balas nikmat Allah itu dengan kekufuran? Maka salah satu nikmat yang Allah tanyakan apa? Afalam uzawijka. Bukankah dahulu aku telah menikahkanmu? Nah berarti ketika pernikahan itu nikmat dari Allah, maka nikmat pernikahan ini wajib disyukuri. Bagaimana mensyukurinya? Menjadikan rumah tangga kita tegak di dalamnya aturan-aturan Allah. Nah sekarang kita masuk ke materi. Di dalam Al-Quran, itu minimal apabila kita lihat.
itu ada 3 atau 4 tipe keluarga. Yang 3 dalam Al-Quran, yang 1 dalam hadis. Yang semua itu, insya Allah antum semuanya akan lihat tipe keluarga itu di dunia. Semuanya ada. Nomor 1, keluarga liqa'un fid dunya wala liqa'a ba'dal maut. Ini hati-hati ini. Satu tipe keluarga yang pertemuan mereka, bahagianya mereka, kasih sayang di antara mereka, itu hanya ketika mereka di dunia. Selesai. Pertemuan mereka cuma di dunia. Setelah kematian, tidak ada lagi pertemuan. Ini bahaya ini. Jadi romantisme rumah tangga itu, mereka hanya dapatkan di mana? Di dunia. Padahal dunia ini sementara. Kita ingin rumah tangga kita itu bahagia dunia dan bahagia selamanya kelak di akhiratnya Allah. Nah, keluarga yang pertama ini, keluarga yang hanya bertemu di dunia dan tidak ada pertemuan lagi setelah mereka wafat, ini usratun kafiratun. Keluarganya orang kafir. Keluarganya siapa? Orang kafir. Tidak ada ketemu setelah mereka meninggal. Apa dalilnya? Bahwa orang kafir itu tidak ada lagi pertemuan setelah mereka meninggal dunia. Jadi kalau ibunya wafat, ya selesai sudah. Tidak ada lagi kangen-kangenan nanti di akhirat, tidak ada. Ketika dia ditinggal wafat oleh anaknya, maka ya dia bakal sedih selamanya. Kenapa? Tidak ada pertemuan setelah itu. Nah tentu kan kita nggak mau yang seperti itu kan. Kita kepingin di dunia yang sementara ini, mengantarkan kita untuk bahagia kelak selamanya di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dalil yang pertama. Semuanya tahu paman Nabi Muhammad yang paling Nabi Muhammad cintai. Tapi wafat dalam keadaan musyrik. Siapa dia? Oh, seuntung Anda belum bilang yang bisa jawab dapat hadiah umroh ya. Antum duluan jawab sih ya. Seharusnya nanti tunggu dulu. Yang bisa jawab dapat hadiah umroh. Umroh antum seharusnya. Tapi terlanjur dijawab. Siapa namanya? Abu Thalib. Abu Thalib ini kita semuanya tahu. Membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Membentengi Nabi Muhammad dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Dan Abu Thalib termasuk yang merawat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih kecil. Subhanallah. Tidak henti-hentinya Nabi Muhammad mendakwai Abu Thalib. Paman, ayo masuk Islam. Sampai terakhir menjelang wafatnya siapa? Abu Thalib. Rasulullah mendatangi Abu Thalib menjelang wafatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, Ya am, qul kalimatan uhajjuka biha amam Allah. Pamanku, ucapkan satu saja. Yang dengan satu ucapan itu, kelak aku akan membelamu di hadapan Allah. Subhanallah. Ini kisah ini kalau kita dengar cerita, ini kurang dalam. Tapi kalau kita bayangkan kita di posisi itu. Orang yang paling kita cintai akan meninggal dunia. Dalam keadaan kita yakin tidak akan ketemu setelah ini. Maka itu akan terlalu sedihnya itu dalam banget gitu. Nah sudah, Rasulullah bilang, pamanku, ucapkan satu kalimat saja. Yang nanti dengan kalimat itu, aku akan menolongmu di hadapan Allah. Apa kalimat itu? La ilaha illallah. Ternyata apa? Di kanan kirinya Abu Thalib, ada pembesar orang-orang kafir Quraisy. Ada Abu Lahab. Zaman Abu Sufyan belum masuk Islam. Ada Abu Sufyan. Ada Abu Jahal, ada Akhnas, pembesar-pembesar kafir Quraisy. Nah, di sini pentingnya kelak ketika kita wafat siapa di sekeliling kita, itu penting. Maka Abu Thalib ini ketika akan mengucapkan la ilaha illallah, apa kata Abu Lahab? Al-ana tarakta alihata abaina. Abu Thalib, masa di saat-saat ini engkau akan meninggalkan Tuhan kita? Akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal wafat dalam keadaan musyrik. Ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah keluar sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Rasulullah bersedih. Apa yang membuat Nabi Muhammad sedih? Karena Nabi Muhammad mengerti perpisahan saat ini adalah perpisahan abadi kita. Karena tidak ada pertemuan antara orang beriman dan orang kafir setelah kematian. Tidak ada pertemuan lagi. Maka Abu Thalib yang paling Rasulullah cintai tidak akan berjumpa lagi dengan Nabi Muhammad setelah hari itu. Ini sedihnya luar biasa.
Nah maka Rasulullah menangis, Rasulullah bersedih, Allah Ta'ala mengingatkannya. Apa yang diingatkan oleh Allah? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, maka dari ini kita ngerti ternyata antara orang beriman dan orang kafir tidak ada pertemuan setelah di dunia ini. Maka dari situ kalau kita punya orang yang kita cintai dan dia belum Islam, jangan berhenti didakwai. Maka kalau kita ini ngelihat orang kafir, maaf ya ini bahasanya memang harus kafir ya. Kalau bahasa non-Islam kayaknya kurang pas gitu di telinga ya. Kalau kita ngelihat orang kafir, rumah tangganya romantis betul. Makan malam pakai candlelight dinner. Ngerti orang Padang candlelight dinner? Apa candlelight dinner itu? Makan malam di restoran mewah. Kemudian makan malamnya itu dengan cahaya lilin. Wah, mantap. Kemudian musiknya musik-musik romantis gitu ya. Makanannya makanan yang mahal. Makan berdua suami istri. Kalau Anda lihat orang kafir seperti itu, gak perlu iri. Gak perlu iri. Kenapa? Karena keromantisan dia hanya sementara di dunia. Setelah mereka meninggal, tidak ada pertemuan setelah itu. Nah, antum tulis pada surah Al-Ma'arij, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Ayat 11 sampai 14. Allah Ta'ala berfirman, Yawaddul mujrimu lahu yaftadi min adhabi yawmi idhim bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Orang-orang kafir itu mereka berharap apa? Akan menggantikan mereka masuk neraka walaupun penggantinya itu anaknya. Jadi mereka rela. Seorang ibu di dunia yang begitu cinta kepada anaknya, gak rela anaknya digigit sama nyamuk, itu gak rela. Ketika anaknya sakit, itu ibu gak bisa tidur. Tapi nanti di hari kiamat, seorang ibu rela untuk nebus dirinya agar tidak masuk neraka. Siapa yang dia korbankan? Anaknya. Itu dahsyatnya hari kiamat. Kalau anaknya tidak cukup, istrinya, suaminya, keluarganya. Kalau masih belum cukup, seluruh keluarga besarnya. Kalau masih belum cukup, semua temannya di dunia. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh para ulama, menjadikan orang kafir di akhirat tidak mau saling ketemu. Sementara kita orang beriman, di akhirat nanti, kita pengen ketemu ibu kita. Kita pengen ketemu ayah kita. Kita kepingin ketemu anak-anak kita yang telah mendahului kita meninggal dunia. Sementara anak kafir tidak mau ketemu. Kenapa? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Lari, Pak. Seorang anak lari dari orang tuanya. Seorang istri lari dari suaminya. Satu keluarga lari dari keluarganya. Kenapa? Mereka pusing dengan urusan mereka masing-masing. Nah, ini keluarganya orang kafir. Mereka tidak akan bertemu setelah di dunia ini. Maka kalau orang beriman, Pak, meninggal, ini kita ini bakal ketemu sama keluarga kita nanti di akhirat. Cuma beda waktu keberangkatan. Mungkin orang tua kita berangkatnya jadwalnya pagi, kita berangkatnya jadwalnya sore. Tapi terminal terakhir kita sama, insya Allah surga. Nah, itu keluarga yang pertama. Pertemuan mereka di mana? Hanya di dunia. Mereka tidak ada pertemuan setelah mereka meninggal dunia. Maka jangan iri dengan keromantisan Romeo and Romeo Juliet ini ya, atau yang kapal Titanic itu. Siapa namanya? Jack sama siapa? Rose. Wah, ini penonton Titanic semua ini. Jack Rose. Apa-apaan Jack Rose? Mati sudah kamu ya. Nah, sementara orang beriman, tidak cuma di dunia cinta mereka. Allah akan jadikan cinta mereka bersemi di surga. Tapi ada ibu-ibu yang gak mau ketemu suaminya. Aduh Ustaz, capek kalau suami di surga dia lagi. Ada yang begitu, Bu? Suami juga gitu. Wah, jangan Ustaz, sudah. Nanti di surga cari yang lain aja. Mana ada yang begitu suami? Mau tak kasih cerita? Ini cerita kisah nyata, mau? Tapi waktunya gak nutut nanti ya.
Tapi saya khawatir waktunya ini. Jadi gini, saya singkat aja ya. Ada syekh namanya Syekh Umar Abdul Kafi. Syekh Umar Abdul Kafi. Dia diundang ceramah ke Qatar. Ketika dia sampai di Qatar, dia mau Jumatan. Karena waktu itu dari bandara ke hotel jauh, maka berhenti sholat Jumat. Ketika dia masuk ke masjid, khotibnya sedang khutbah. Khutbahnya berapi-api. Tentang apa? Bidadari syurga. Rambutnya, hidungnya, suaranya, kulitnya, lengkap. Kemudian sampai khotib itu mengatakan, walamma dakhalta ila jannatika ya Abdullah. Ketika kamu masuk ke syurgamu, kamu disambut perempuan yang sangat cantik. Maka kamu mengatakan, hurul ain, oh ini bidadari. Apa kata malaikat? Bukan, ini penjaga pintu gerbangnya rumah kamu. Penjaga pintu gerbangnya secantik ini. Iya. Kaget dia. Masuk dia ke dalam rumah. Ketemu perempuan yang jauh lebih cantik. Kata dia, oh pantesan yang di luar penjaga pintu. Yang di dalam ternyata lebih cantik. Hadza hurul ain. Ini bidadarinya. Malaikatnya bilang apa? Bukan. Ini pembantunya bidadari kamu. Usul. Pembantunya model gini. Gimana nanti? Bidadari. Dia masuk lagi ke dalam, ketemu perempuan lebih cantik. Nah ya ini kata dia. Malaikat bilang, bukan. Loh, malaikat ini lebih cantik. Bukan. Ini baru asisten pribadi. Wah, ajaib. Ketika dia mau masuk ke kamarnya, semakin berdetak jantungnya. Ini luar cantik. Dalam lebih cantik. Aspri, tambah cantik lagi. Pasti dalam kamar perempuan yang lebih. Ternyata apa? Walamma dakhalta ila ghurfatika, ketika Anda masuk ke kamar Anda nanti di surga, istaqbalatka zaujatuka allati kanat fid dunya. Kamu disambut istri kamu dulu waktu di dunia. Apa kata jamaah sholat Jumat? Ya Syekh, ittaqillah, di luar cantik, tengah cantik, asisten pribadi cantik loh. Masa yang nyambut di kamar istri? Mendingan saya nggak masuk katanya. Tuh. Dia belum selesai ceritanya, ternyata istrinya dia menjadi bidadari yang paling. Cuma kedengeran kata kamu disambut istrimu, itu angker ternyata. Anda Pak, kalau tahu yang nyambut istri, mendingan masuk apa di luar? Jujur. Bapak Ketua DKM Masjid, mendingan di luar apa masuk? Takut istri rupanya ya. Kucing juga ya. Sudah, ternyata istrinya dia jauh lebih cantik. Sip, sudah. Itu rumah tangga yang pertama. Rumah tangganya orang kafir yang tidak ada pertemuan setelah kematian. Maka perpisahan di dunia adalah perpisahan yang abadi. Maka pantas kalau orang kafir itu ditinggal wafat oleh keluarganya, nangisnya nggak berhenti. Kenapa? Karena itulah pertemuan yang terakhir. Kalau orang beriman tidak. Rumah tangga kedua. Rumah tangga yang kedua, rumah tangganya orang Islam. Usratun muslimah. Tapi apa? La tuqamu fihi atau la tuqamu fiha syariat Allah. Yang di dalam rumah tangga itu tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Istrinya tidak pakai jilbab, dibiarin. Suaminya nggak sholat ke masjid, dibiarin. Anak-anaknya pacaran, dibiarin. Di Padang ada pacaran? Kami dari Jawa Timur, Pak. Itu kami dikejutkan dengan 2 berita. Nomor 1, kejadian di Ponorogo. Jadi dengar beritanya ya. Jadi tahun ini Pak, di Ponorogo itu ada lebih mendekati 300 siswi usia SMP dan SMA itu minta dispensasi nikah karena mereka sudah hamil duluan. Padang insya Allah tidak ada ya? Atau tidak berbeda? Setelah Ponorogo menggemparkan, ternyata Kediri lebih parah. Kediri 500. Itu yang minta dispensasi nikah. Belum yang mungkin menggugurkan kandungan. Na'udzubillah min dzalik. Belum mungkin, maaf ibu-ibu ya, saya sampaikan ya. Belum juga mungkin yang mengerti alat kontrasepsi sehingga mereka nggak sampai hamil. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, maka ini menunjukkan ada keluarga muslim yang mereka nggak ngerti syariat. Sehingga di dalam rumah tangganya tidak ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, keluarga yang kedua, liqa'un fid dunya, niza'. Niza' itu apa? Pertengkaran fil akhirah. Di dunia ketemu, di akhirat mereka bertengkar. Padahal di dunianya mereka romantis.
Anaknya dikasih mobil mewah, mau keluar malam minggu dikasih modal, nak tak kasih 25 juta ya, pulang uangnya harus habis. Bapakmu sedih nak kalau uang 25 juta ini nggak habis semalam. Oh, di Padang ada yang begitu. Keluar 25 juta, balik harus habis. Nggak ada. Ah, kurang keren berarti. Kami di Jawa Timur sana, wah, sekali uang pacaran itu 25 ribu. Nah, sudah. Apa yang terjadi hadirin? Di dunia dimanja. Istrinya dimanja. Istri itu sehari ke salon 7 kali. Facial, bleaching, rebonding, apa lagi? Mani-pedi, apa lagi? Barbecue. Dari mana ke salon barbecue? Pijit, sauna, spa, lulur, ya kan? Tiap hari, sehari 7 kali. Ngalang-ngalain sholat ini. Suaminya ketika keluar kota nggak dikontrol, nginep di hotel mana, ditemani siapa. Hati-hati loh suami-suami ini, ibu-ibu. Ini mulai merusak rumah tangga orang ini. Nah sudah, ini keluarganya orang beriman di dunia bahagia. Kenapa? Karena ketersediaan fasilitas duniawi yang luar biasa. Rumahnya mewah, mobilnya ada, uangnya ada. Semua tersedia. Maka anaknya tidak pernah diperintahkan sholat. Istrinya tidak pernah diperintahkan untuk menutup aurat dengan sempurna. Suaminya tidak pernah diingatkan untuk takut kepada Allah. Mereka keluarga muslim di dunia bahagia. Maka ketika mereka ketemu di akhirat, itu mereka saling nuntut satu dengan yang lain. Kenapa? Ketika istrinya masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Istrinya bilang apa? Ya Rabbi, lan adkhulaha wahdi. Ya Allah, saya tidak mau masuk neraka sendirian. Apa kata istrinya? Aku masuk neraka ya Allah karena aku menanggalkan jilbabku itu dibiarkan oleh suamiku. Hati-hati ini. Jadi nanti di akhirat Pak, ada satu keluarga yang masuk neraka bersama. Karena apa? Bukan karena suaminya tidak soleh. Suaminya soleh. Tapi istrinya dibiarkan dalam kemaksiatannya. Nah, ibu-ibu di sini ada yang arisan seminggu 7 kali? Kurang keren. Arisan kelompok senam, arisan pengajian, arisan PKK, arisan ibu-ibu sosialita. Di Padang ada sosialita ya. Yang kalau keluar pakai tas Herpes itu. Tasnya mereknya apa? Herpes. Ada yang punya tas Herpes? Aduh kesian. Istri saya di lemarinya penuh. Pakaian, bukan tas. Nah sudah, maka apa? Bukan suaminya tidak soleh, suaminya baik. Ahli masjid. Tapi dia tidak mampu mengontrol istrinya, tidak mampu amar ma'ruf nahi munkar kepada istrinya. Dia kalah sama istrinya. Maka ketika istrinya masuk neraka, apa istrinya bilang? Ya Allah, tarik suami saya. Karena dia kepala rumah tangga, tapi dia mendiamkan saya. Maka ibu-ibu hati-hati. Jangan menyusahkan suami dengan ibu-ibu tidak taat kepada Allah. Kemudian sebaliknya, suaminya masuk neraka. Mungkin, maaf ya, karena korupsi. Ketika suaminya dimasukkan neraka, apa dia bilang di hadapan Allah? Ya Allah, saya tidak mau masuk neraka sendirian. Kenapa? Saya korupsi ya Allah, yang dengan korupsi itu akhirnya saya masuk neraka. Itu karena permintaan istri saya terlalu tinggi. Dia minta dibelikan ini, minta dibelikan itu. Minta jalan-jalan ke Paris. Mau maju mundur cantik. Cantik kayak siapa dulu? Jangan nyebut nama ini, bahaya ini. Somasi nanti. Maju mundur cantik, pamer tas. Akhirnya karena permintaan istri yang terlalu tinggi ya Allah, saya korupsi. Maka kalau saya masuk neraka karena korupsi ya Allah, tarik penyebabnya. Siapa? Istri saya. Dan ada lagi cerita lain. Ketika seorang anak masuk neraka karena pacaran sampai berzina. Na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan anak turun kita ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai dia aborsi. Sampai dia kemudian hubungan di luar nikah. Sampai dia kemudian pergaulan bebas. Pakai narkoba, clubbing, karaoke, segala macam. Dengan itu anaknya masuk neraka. Anaknya bilang, ya Allah, saya rusak. Karena orang tua saya tidak mendidik saya dengan agama ya Allah. Saya pacaran tidak pernah dilarang ya Allah. Saya keluar rumah tidak pernah diingatkan ya Allah. Maka saya masuk neraka karena orang tua saya. Saya tidak mau masuk sendirian, tarik mereka masuk bersama saya ya Allah. Nah maka hati-hati ini. Ini keluarga yang kedua. Dan antum tahu, permusuhan yang paling tidak menyenangkan itu bermusuhan dengan keluarga. Kita kalau bermusuhan dengan tukang parkir di pinggir jalan, masih aman. Kita tinggal, selesai urusan.
Tapi kalau kita bermusuhannya dengan keluarga, kepikirannya nggak berhenti. Kenapa? Karena mereka orang terdekat kita. Dan bermusuhan dengan keluarga di dunia saja sudah nggak enak. Apalagi bermusuhan dengan keluarganya di mana? Di surga. Di akhirat. Wah, ini susah ini. Maka ini tipe rumah tangga yang kedua. Kenapa? Di dalamnya tidak berdiri yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Maka ibu-ibu, kalau suami mengingatkan, fahami itu sebagai rasa tanggung jawab. Maka para suami, jangan biarkan istri Anda tidak menggunakan jilbabnya dengan sempurna. Orang tua, jangan biarkan anak Anda terlena oleh pergaulan dunia. Semuanya harus diingatkan. Ada yang di dalam itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW bangun di waktu malam, kemudian dalam tanda kutip ya, Nabi Muhammad teriak, mengangkat suara, membangunkan semua istri dan anak-anaknya. Disebut satu persatu namanya. Bangunlah, fa inni la ughni anki minallahi syai'a, karena aku tidak bisa menyelamatkanmu kelak di hadapan Allah. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad membangunkan anak istrinya? Karena Nabi Muhammad tidak mau kelak oleh Allah dimasukkan neraka, dan itu tidak mungkin gara-gara tidak mengingatkan siapa? Keluarganya. Nah, kita hati-hati, Pak. Nggak cukup soleh sendirian, nggak cukup. Nah, sekarang rumah tangga yang ketiga. Nah, ini yang sesuai dengan judul kita, masuk surga sekeluarga. Nah, Anda lihat nanti pulang ya. Ini jadi pengajian di rumah. Surat At-Tur, surat apa? At-Tur ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Surat apa? At-Tur 21 sampai 28. Ini syiar keluarga muslim. Nah, kalau mau masuk surga bersama. Saya mau tanya, ibu-ibu, ada nggak yang rindu sama orang tuanya yang sudah meninggal dunia? Ingat masa kecil, mereka nyuapin kita, mereka ngajak kita jalan-jalan, ketika kita sakit mereka merawat. Ada nggak yang rindu sama orang tuanya zaman dulu? Ada kan? Dan kami pun sama, kami Pak, Ramadan tahun lalu, anak kami usia 8 tahun meninggal dunia. Pas tanggal 10 Ramadan itu, sampai sekarang itu rindunya itu ndak hilang. Kangen gitu. Kepengen ngeliat, kepengen kumpul, kepengen ketemu. Tapi apa? Karena keimanan itu yang menjadikan kita tenang. Apa? Karena perpisahan di dunia bukan perpisahan yang selamanya. Kita yakin nanti insya Allah, Allah akan kembalikan ketika kita bersama-sama kumpul di surga. Nah, maka itu orang beriman. Nah, maka rumah tangganya orang beriman, liqa'un fid dunya wajtima'un fil jannah. Ketemu di dunia, nanti reuniannya di mana? Di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang lihat ayatnya. Ini rumah tangganya orang beriman. Ayat yang ke-21 dalam surah At-Tur. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, silakan dibuka surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Insya Allah kita beriman semua ya. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan kemudian anak turunnya mengikuti keimanan orang tuanya. Artinya keimanannya itu diikuti siapa? Keturunannya. Semuanya beriman. Anaknya beriman, istrinya beriman, cucunya beriman, cicitnya beriman. Semuanya iman. Mereka beriman semua. Apa yang terjadi? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka kelak di akhirat bersama-sama. Nah, ini beriman, Bu. Allah kumpulkan di akhirat bersama. Tapi nggak tiba-tiba kumpul. Ini ada caranya, ada resepnya, ada treatmentnya. Bagaimana mereka bisa kumpul? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Yang artinya oleh Imam Ibnu Katsir dibilang apa? Kalau suami surganya lebih tinggi, itu oleh Allah istrinya dinaikkan membersamai suami ke surga yang derajatnya lebih tinggi. Kalau anaknya yang ternyata surganya lebih tinggi, maka ibu dan bapaknya dimasukkan surga bersama anaknya yang lebih tinggi. Itu Allah kumpulkan bersama-sama di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak kurangi amalan mereka. Kemudian kullu mri'in bima kasaba rahin. Semua orang akan mempertanggungjawabkan amalannya. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Ketika mereka masuk surga, kami bahagiakan mereka dengan buah-buahan, dengan makanan, dengan daging-dagingan yang mereka suka. Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim.
Yang ketika mereka masuk surga bersama, itu ada adegan yang menarik. Apa itu? Bapaknya, ibunya, anaknya, orang tuanya, itu mereka bercanda di surga, itu dengan rebutan gelas. Apa? Rebutan gelas untuk minum. Dan ini saya teringat umi saya. Umi saya itu kan penggemar durian. Jadi ceritanya begini, kita sekeluarga itu kalau beli durian, nggak pernah makan sendiri. Jadi beli durian 3, 4, dimakan bareng-bareng. Dan serunya makan durian di rumah itu, ketika rebutan. Itu rasanya semakin enak durian. Suatu hari, anak-anaknya pergi semua. Ada yang kuliah, ada yang sudah nikah, ada yang di luar kota. Umi saya sama abah saya beli durian, 2 besar-besar, dimakan. Kata umi saya apa? Ketika mau dimakan, loh, kok enggak ada anak-anak ya? Biasanya kalau makan durian, rebutan. Walaupun ini durian enak, ketika dimakan sendiri, itu kata umi saya apa? Langsung di video. Di video. Nak, enggak jadi tak makan nak, katanya. Gak ada kamu, gak seru. Itu durian gak jadi dimakan. Kenapa? Karena biasa rebutan dengan anaknya, biasa rebutan dengan suaminya, dengan ibunya, seru. Ketika itu gak ada anaknya, gak jadi dimakan durian. Dan itu nanti kejadian yang Allah kasih untuk kita di surga kalau di surganya bareng. Nah maka untuk yang orang tuanya sudah meninggal, untuk yang anaknya meninggal duluan, untuk yang pasangan istri atau suaminya meninggal, jangan khawatir, nanti di surga Allah ketemukan kita bersama. Amin ya Rabbal alamin. Yatanaza'una fiha ka'san. Yang mereka itu oleh Allah dibikin kasih gelas. Kemudian ada adegan apa? Rebutan. Dan itu nanti yang pasti terjadi Pak. Insya Allah. Kalau kita masuk surga bareng-bareng. Kemudian mereka minum di sana dengan suatu minuman yang gak bikin pikiran itu kacau. Artinya minuman keras yang tidak bikin mabuk. Kemudian apa? Yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Pelayannya siapa? Jadi rumah tangga kita nanti, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita. Di surga nanti ada pelayannya. Pelayannya siapa? Anak-anak kecil yang mereka itu seperti berlian berkilaunya. Jadi kalau cuma di dunia pamer berlian dengan tangan yang begini ketika berbicara, tahu? Hati-hati, somasi. Nah, itu sekedar, wah, dan itu kecil. Itu tidak ada apa-apanya. Orang beriman tidak perlu silau dengan yang itu. Bilang apa? Nanti di surga, rumah saya temboknya berlian. Pelayan-pelayan saya itu berkilau seperti berlian. Kalau cuma di jari, yo maaf lo ya. Gituin aja. Jadi orang beriman itu ketika ngelihat kemewahannya orang kafir nggak silau. Kenapa nggak silau? Terlalu kecil kalau di dunia. Kami nanti dapat di mana? Di surga. Insya Allah begitu ya. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Ketika kita masuk surga, Bu. Amin ya Rabbal alamin, itu Allah dekatkan dipan-dipan kita. Kemudian apa? Wa aqbala ba'dhum. Semuanya saling berhadapan, saling ngelihat satu dengan yang lain. Orang tua ngelihat anaknya, suami ngelihat istrinya. Kemudian anak ngelihat orang tuanya. Indah betul ini apa? Pertemuan di surga ini. Reuni di surga ini indah. Kemudian apa? Yatasaalun. Mereka saling bertanya. Saya mau tanya, apa pertanyaan yang mereka ajukan? Ketika mereka kumpul di surga, saling adep-adepan. Kata Allah apa? Yatasaalun. Mereka akan saling bertanya satu dengan yang lain. Apa pertanyaannya? Apa yang kamu lakukan di dunia setelah aku meninggal dunia? Itu yang mereka tanyakan. Dulu kan saya meninggal dunia. Misalkan ibu ya, ibu tanya sama anaknya. Nak, dulu kan ibu meninggal waktu usiamu 30 tahun, nak. Setelah itu kamu ngapain, nak? Kamu punya anak berapa? Langsung sama anaknya dipanggil. Bu, ini istri saya, Bu. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, Bu. Dari istri pertama punya anak 12, Bu. Terus kenapa? Kurang ya? Ya tambahin istri kedua. Dari istri kedua, Bu, anaknya 24. Busuh. Jadi akhirnya mereka saling tanya. Kemudian seorang bapak datang. Nak, dulu kan waktu bapak meninggal, nak, ibumu kan sakit. Siapa yang ngerawat ibumu dulu, nak? Mereka cerita, oh dulu saya pak yang ngerawat ibu, pak. Kemudian mereka cerita, ini loh pak cucumu, ini loh pak anakmu, ini loh pak menantumu. Kami semua pak di rumah tangga baik, taat kepada Allah. Itu yang mereka bicarakan ketika mereka di surga. Kalau di dunia, pamer. Betul tidak? Bikin hati sakit. Pamer ketika pertemuan Idul Fitri, keluarga kumpul, anak saya juara 1. Kakaknya, anaknya nggak juara. Sakit gak hatinya? Sakit. Di surga nggak ada itu.
Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami hilangkan kebencian dari hati mereka. Saling rukun, saling menyenangkan. Mereka punya istananya masing-masing dan mereka berjumpa di sana. Yatasaalun. Mereka saling bertanya. Kemudian apa? Qalu, ini rumusnya. Nah, ayat berikutnya ini rumus agar ketemu dan reuni di surga. Begini. Qalu, mereka mengucapkan, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu waktu di dunia, rumah tangga kami adalah rumah tangga yang takut kepada Allah. Nah, itu ibu-ibu. Rumah tangga yang apa? Takut kepada Allah. Maka ada ibu-ibu rela membangunkan anaknya ketika rumahnya kebakaran. Nak, bangun nak, rumahnya kebakar. Tapi banyak ibu-ibu meninggalkan anaknya nggak sholat subuh di masjid. Padahal dengan tidak sholat subuh, dia akan dibakar di akhirat. Ibu-ibu rela. Coba, nah, maka bangunin anaknya. Nak, bangun nak. Ibu kepingin ketemu kamu nanti di surga nak. Bagaimana caranya? Kita harus taat ibadah kepada Allah. Suaminya ketika mau kerja, ibu-ibu tahu? Apa amalannya perempuan di zaman salaf ketika suaminya mau berangkat kerja? Diantar suaminya sampai pintu rumah. Kemudian istrinya ngomong begini, ya zauji, suamiku, ittaqillaha fina. Bertakwalah kamu kepada Allah untuk kami. Nasbir alal yumain thalathat ayyam. Kalau kamu hari ini nggak dapat uang, kami bisa sabar. Kami kuat kok nggak makan sehari, 2 hari, 3 hari. Wala nasbir 'alan nar lahdha wahidah. Tapi kalau kamu masukkan uang yang haram ke rumah ini, kami tidak sabar masuk neraka walaupun sedetik. Coba lihat. Ini mereka saling mengingatkan di rumah itu. Mereka takut kepada Allah. Suaminya diingatkan istri. Istri diingatkan suami. Istriku, aku pengen ketemu sama kamu. Bukan cuma di dunia istriku. Aku pengen ketemu sama kamu nanti di akhirat. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan macem-macem. Ibu-ibu di sini ada yang ikut senam? Aerobik? Ada? Yang tempatnya outdoor, pakai baju ketat, celana ketat, yang auratnya kemana-mana, kemudian joget. Ya, 1, ya, tangan di atas, ya, goyang pinggulnya. Ada yang begitu? Hati-hati nih. Suaminya, kalau ngelihat istri seperti itu, Pak, larang, Pak. Kalau nggak mau dilarang, gampang, tuker tambah. Kalau nggak mau dilarang, bagaimana? Tuker tambah. Ustadz Abu Saleh ini di ma'hadnya banyak hafidhuh, banyak kan? Sudah siap dipinang. Jangan khawatir, Pak. Istri susah diatur, tuker. Setuju ibu-ibu? Astagfirullahaladzim, enggak bercanda ya. Nah, maka jangan biarkan istri kita lalai. Kenapa? Dia tidak takut sama Allah. Sementara rumah tangga yang akan kumpul di surga, syarat pertama apa? Suami, istri, anak-anak, orang tua, semuanya apa? Takut kepada Allah. Kemudian, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Akhirnya Allah karuniakan kepada kami dan Allah selamatkan kami dari api neraka. Inna kunna qablu nad'u. Yang kedua, mereka adalah orang yang ibadahnya kuat. Inna kunna nad'u. Kami senantiasa menyeru kepada Allah. Kami senantiasa taat kepada Allah. Kami senantiasa beribadah kepada Allah. Itu rumah tangga yang kedua. Apa? Syarat yang kedua. Nomor 1, rumah tangga itu dipenuhi oleh mereka yang takut kepada Allah. Nomor 2, rumah tangga itu seluruh penghuni rumah tangganya adalah orang yang ibadah. Maka ibu-ibu, kalau ibadah suami diajak. Suami, kalau ibadah istri diajak. Orang tua, kalau ibadah anaknya diajak. Sekarang banyak orang tuanya soleh, anaknya dibiarin. Kalau anaknya yang soleh, alhamdulillah, bisa narik orang tuanya masuk surga. Tapi kalau orang tuanya soleh, anaknya dibiarin, orang tua ketarik masuk neraka. Nah, nad'uhu. Kemudian yang terakhir, innahu huwal barrur rahim, dialah Allah yang maha pengasih, yang maha baik, lagi maha penyayang. Nah, maka sekarang ada 3 syarat utama. Rumah tangga itu akan Allah kumpulkan untuk reunian di surga dalam surah At-Tur. Syarat yang pertama, di dalam rumah tangga harus ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Dan kalau kita di rumah tangga ada amar ma'ruf nahi munkar, tidak boleh marah. Tidak boleh apa? Marah. Nomor 2. Di dalam rumah tangga itu harus kental suasana takut kepada Allah. Istri ngomong sama suami, Mas, Bang, suamiku, takutlah kepada Allah. Jangan masukkan harta yang haram. Istri
Diberitahu oleh suami, istriku, takutlah kamu kepada Allah. Jangan sampai buka aurat di depan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian anak-anak diberitahu, nak, takut nak ya kepada Allah nak ya. Api neraka itu begitu panas membara membakar kita nak. Nah maka yang kedua, takut kepada Allah. Syarat ketiga apa? Rumah tangga itu adalah rumah tangga yang ibadah. Maka kalau suaminya tahajud, istri apa? Dibangunkan. Maka ada satu hadis, ini sebagai penutup di pagi hari ini. Rahimallahu ra'an qama minal lail fasalla. Thumma ayqadha zawjatahu wa in abat nadhaha fi wajhil ma. Allah akan merahmati rumah tangga yang suaminya sholat tahajud. Ingat, Allah akan apa? Merahmati. Dan rumah tangga kalau sudah dirahmati, aman, masalah itu kecil. Tidak ada masalah. Fitnah, jauh. Itu rumah tangga yang Allah rahmati. Syaratnya apa? Suaminya sholat tahajud, kemudian membangunkan istri. Kalau istrinya enggan bagaimana? Dipercikkan air. Akhirnya mereka berdua sholat. Kalau istrinya dulu yang bangun, istrinya sholat, suaminya dibangunkan. Kalau suaminya tidak mau bagaimana? Dipercikkan air. Itulah rumah tangga yang akan mendatangkan rahmat dari Allah. Dan insya Allah menjadi rumah tangga yang bersama-sama masuk ke dalam syurga. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Dan sekali lagi kami mengingatkan, jangan lupa, apabila kita memiliki harta berlebih, kita memiliki rezeki yang cukup, akan lebih manfaat, akan lebih sempurna, akan lebih berkah apabila ada dari harta kita itu yang kita titipkan untuk pembangunan sekolah Islam yang baik. Dan salah satunya seperti yang Ustadz Abu Saleh lakukan bersama teman-teman dari Asa Charity, membangun pondok tahfidz Kampung Quran Madani. Insya Allah ketika ada uang kita di sana, itu akan menjadi hujjah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Kita tutup pengajian kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.